Si malaikat munkar nakir datang menemui Umar bin Khattab sambil dengan wajah yang garang segala macam serem lah intinya. Terus Umar bin Khattab bilang gini, hai kak, ibaratnya gini lah maksudnya, kalau kata kita, weh lu nggak tahu siapa gue gitu kan, gue ini orang beriman deket sama Nabi Muhammad, lu mau ngasih tampang gue, mau ngasih tahu tampang lu kayak gitu, ganti nggak, gue bilang gitu. Kamar mandi. Masihkah kau bersujud kepadanya jika surga dan neraka tak pernah ada? Masihkah kau menyebut namanya? Welcome to Drum Channel. Om, salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di apa namanya? Kajian. Oh. Bukan kajian sih Bukan sebenarnya ya. kajian. Jadi kan kita udah melewati fase Beberapa pertanyaan yang timbul di kalangan agnostik. bukan agnostik sih sebenarnya. Ateis enggak? Enggak juga. Intinya orang yang bertanya-tanya tentang kebenaran sebuah agama lah. Kan enggak, maksudnya gini, kan dalam sebuah pertemanan Salah kan, semua dong omongan gue tadi. enggak benar. enggak salah dan enggak benar gitu kan. Cuman kan Sabar. tengah-tengah. Jadi kan pasti kan ini udah lewatin fase Ramadan nih kan. Pasti kan kalian kan kita punya fase pertemanan, lingkungan ya kan. Nah, dalam lingkungan itu kan pasti ada obrolan-obrolan yang terkadang bertema Ramadan, ya kan? Bertema tentang kekosongan, tentang harapan, Ya. ya kan? Kenapa? Ini Nah, dalam artian kita tuh pengen ada pertanyaan yang terkadang gua timbul nih. Apa ya tuh? kan? Timbul. Contohnya, tahu lagu Krisha yang mana? sama Afid Ahmad Dhani? Oh, iya, gue tahu. Itu lagu lama banget. Gimana tuh lagunya coba? Yang jika surga dan neraka tak pernah ada, Jadi kalau misalkan kita masihkah kau bersujud kepadanya? Kan bulan Ramadan ini kita dalam melaksanakan ibadah itu pasti dibilang bahwa pintu surga dibuka seluas-luasnya. Betul, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan setan-setan ini dibelenggu. Setannya Jangan begini dong. Setannya begini dong. Setannya begini. Dan setan-setan Begini itu setan. dibelenggu kan. Nah, kalau misalkan lagu itu nggak ada gitu kan. Benar, ternyata kalau misalkan surga dan kita tidak diiming-imingi oleh surga dan neraka. Bukan lagunya sih yang nggak ada. Bukan lagunya ya, bukan lagunya, tapi maksudnya keyakinan tentang surga dan neraka itu. ya sekarang gini, kan teroris aja dalam gue bilang teroris lah ya, karena efek dari apa yang dilakuin ya kan. Itu terkadang gue nonton berita itu kan diiming-imingi dengan surga. Betul. Ya kan? Dan kita melakukan sesuatu diiming-imingi dengan surga. Betul. Ya kan? Dan kita kan pengen kalau menurut gue ibadah itu kan berkesinambungan dengan kebutuhan kita sebenarnya kan. Untuk mengingat sang pencipta kita, makanya kita beribadah. Gitu. Nah, rewardnya apa sih dari kita beribadah? Rewardnya adalah surga. Kalau misalkan surga dan neraka itu nggak ada, gimana menurut kalian berdua? Kalau sebagai orang awam, gue sebagai orang awam, kalau misalnya surga dan neraka nggak ada ya, Nah, ibadah. orang nggak bakal ibadah. Nggak bakal ibadah ya. Nggak bakal ibadah. Walaupun sebenarnya di dalam agama apapun itu kan kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Betul. Berbuat baik. Intinya bukan terhadap manusia dan hewan, maksudnya dan segala isinya ya. Tumbuhan, tanaman gitu kan, berbuat baik. Tumbuh sama teman-teman. Tumbuhan di hutan, tanaman dipiara. bener sih. Nah, kalau misalkan kita tidak diimingkan, ada contohnya nih ya kan. Jika kita bersedekahlah, ya kan, dengan memberi makan orang yang
memberi makan orang yang berpuasa, kamu sama maka dengan kamu akan berpuasa. Benar. berpuasa, mendapatkan pahala puasa. Ah. Ya kan? Itu kan realistis tuh, kalau menurut gue sih agak enak didengar ya kan. Oh iya, gue ngasih makan dia berbuka puasa, mungkin gue dapat pahalanya, walaupun pahalanya nggak mungkin menurut gue nggak satu ya. Misalnya lu puasa nih, ya kan? Gue nggak tahu juga nih kadar puasa lu kayak gimana kan. Cuman kan gue tetap berharapnya gue mendapatkan pahala puasanya lah, gitu kan. Intinya kan lebih diituin kan rasa berbuat baiknya kan. Nah, terus kalau misalkan bersedekahlah walaupun sebiji apa? Sebiji buah zaitun. Apa? Biji buah Sawi, maka dia akan tumbuh dan Berkembang. Pokoknya gitulah. Lupa ini. iya gimana sih? Ya, itu kan ya kalau saat kita berbuat baik, bersedekah nanti akan kembali ke kita 7 kali lipat. Ya Betul. kan? Betul. Ya, kira- Seminimnya kan. Tapi kan ibaratnya lu berbuat baik sama orang, nanti suatu saat mungkin nanti lu bakal dibantu sama orang pada saat lu lagi susah. Nah, kalau misalnya lu beribadah tapi nggak ada iming-imingi surga nih, kan kalau menurut tadi nggak mungkin orang beribadah. Hampir nggak mungkin. Kemungkinan besarnya memang nggak mungkin orang akan beribadah kalau nggak ada surga dan neraka. Kalau menurut gua ya. Tapi kalau ngeliat sejarah beberapa nabi, kan mereka kan tidak diiming-imingi surga dan neraka kan. Yang gua tahu nih kalau misalnya salah mohon maaf. Mereka tuh cuma berpikir nalarnya adalah ketika ada yang menciptakan, ketika ada suatu hal yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Jadi mereka beribadah karena ada yang menciptakan. Tapi kan mereka kan kadar keimanannya juga bukan kayak orang-orang kayak kita kan, yang keimanan dan ketakwaannya juga mungkin awam, dan mereka bisa berpikir kalau intinya logika mereka jalan lah gitu kan. Dan mungkin juga ada orang yang berpikir ke situ. Tapi bisa gue pastikan hampir 80% orang nggak akan beribadah. Karena ya itu. Tapi bukan dalam artian 80% orang itu berbuat kejahatan, enggak kan? Enggak. Karena memang 20% mungkin ada sisi kemanusiaannya lagi. Jadi ibarat kata 80% itu orang nggak ibadah lah. kayak ibadah dengan mengharapkan surga ya. Jadi biasa aja gitu ibadahnya karena Ya, mengingat gitu ya. betul. Bukan karena nanti kita akan kemana nih setelah dunia. Ya, nggak berpikir situ sih, Nggak nggak berpikir situ gua rasa. Ya buktinya sekarang aja masih ada banyak orang yang berpikir kayak gitu, nggak percaya sama surga dan neraka. Untuk orang-orang yang nggak beragama, Bahkan nggak percaya adanya Tuhan. Untuk orang-orang. Tapi ketika mereka dalam keadaan terdesak, mereka berdoa menyebut kata Tuhan. Contoh, gua ada beberapa contoh. Ketika di pesawat ada seorang yang beragama dengan seorang yang tidak beragama. Ketika seorang Ini pasti jokes. Enggak, ini benar. Di dalam pesawat tiba-tiba pesawat itu mengalami goncangan yang sangat besar. Nah, yang punya agama dia berkata, Tuhan selamatkan aku gitu kan, Tuhan selamatkan. Nah, yang tadinya nggak beragama ini tiba-tiba karena dia mendengar sebelahnya menyebutkan kata Tuhan, dia ikut-ikutan, Tuhan selamatkan aku gitu kan. Padahal dia nggak beragama. Maksudnya dia nggak yakin, nggak punya bisa dibilang ateis lah gitu kan. Nah, tapi kan ketika keadaan sudah membaik, yang tidak beragama ini kembali lagi ke asalnya, bahwa mereka memang meyakini tidak ada Tuhan gitu kan. Tapi ketika yang beragama, dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan aku gitu kan. Itu saya baca di artikel apa sih? Jadi pada dasarnya manusia itu membutuhkan suatu, mungkin kalau dipikir kayak dia membutuhkan Pastian lah. suatu Pastian setelah panutan sih. tujuan akhir maksudnya. Nah, itu maksud gua kepastian di akhir hidupnya. Ya. Kepastian di akhir hidupnya, dia mau kemana gitu kan. Yang sedih aja. Pilek saya Pak. Dan ya jadi Dor nungguin. Coba Om Kia, gimana Om Kia? Ya, wakilin aja no, sama kok. Penjelasannya sama. Oh, mungkin cara penyampaiannya beda. Ya, enggak, sama semua. Sama gitu ya.
Pokoknya wakilin aja no. Udah semuanya bayar lo. Sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu kan ada di kalau zaman sekarang tuh ada di beberapa, kalau saya salah mohon dikoreksi, ada beberapa bukan studi apa ya, kampus yang berhubungan dengan teologi kan, yang entah kenapa baru muncul beberapa tahun, puluh tahun belakangan inilah, seperti ada apa ya, mereka tuh kayak seperti menganalogikan, jadi mencampur adukan agama dengan hal-hal yang tidak bisa, yang kalau itu jangan dicampuri dengan agama gitu kan. Sekuler dong. Nah, bisa dibilang kayak gitu, sekuler. Ya walaupun nggak semuanya teologi kayak gitu, tapi beberapa kasus yang gue baca sih sedikitnya kayaknya agak rancu ya. Maaf ya kalau salah ya untuk para Ya, kita di sini sih sebenarnya ngobrol aja sih. Iya. Bukannya kita mau menggurui ya. Enggak menggurui kok, enggak menggurui. Ini menurut pendapat gua sendiri. Ya, contohnya kalau misalkan kayak sekarang kan kalau misalkan zaman berbuka puasa kan, ya kan. Orang buka puasa itu mau puasa atau nggak puasa, yang penting buka puasa yuk. Bubur, pasti ikut, senang kan, ya kan. Tapi nggak dilihat dia kita nggak pernah bertanya, lu puasa nggak? Enggak kan? Enggak. Kadang yang kalau yang gitu kadang dia ngambil silaturahminya. Betul memang. Ya kalau kita tanya puasa juga kayaknya antara udah pada gede loh. Iya lah, udah dewasa puasa nggak lah. puasa tanggung sendiri dosanya Udah gitu tahu. kan. Iya. Jadi kalau bisa ya jangan buka puasa sih namanya, makan bersama, tapi kan bisa dilakukan setelah berbuka puasa. Oh ya, karena pada saat buka puasa kadang kita suka bingung mau sholatnya di mana. Betul. Apalagi kalau kan? di mall-mall. Malah kadang-kadang lebih penting. Kalau ditinggalin, masih banyak Dingin. makanannya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau mau dipikir penting seremoni buka puasanya ketimbang Betul. ibadahnya. Gitu kan, ketimbang ibadahnya. Dan kayaknya lebih seru kalau buka puasanya di rumah siapa gitu kan. Jadi ya. jadi lebih enak kan. Soalnya nggak udah dipastikan ada tempat. tempat. Dan ya kalau bisa ya ngumpulnya setelah sholat maghrib aja sekitar jam 7 atau Itu setengah sih 7 lah. kalau rumahnya dekat-dekat enak Pak. Ya intinya ngumpulnya setelah habis sholat maghrib lah gitu kan, jadi punya tanggung jawab sendiri. Habis buka. Tapi ada tuh beberapa video gue liat di salah satu media sosial, kasihan. Kenapa tuh? Jadi ada satu orang yang ditugaskan untuk Order. membooking tempat, memesan makanan, tapi nggak ada yang datang. Settingan kali itu. Nggak tahu gue setting apa nggak, tapi kalau tapi misal, emang biasanya sih kita juga begitu ya. iya. Nggak, kalau sampai kayak gitu kurang ajar banget sih menurut gua. Temen-temennya ya. Iya, kurang ajar banget. Ini nggak usah temenan ya. Nggak usah. Terus ada beberapa lagi akhir kemarin-kemarin ini yang lagi heboh membangunkan sahur melalui toa masjid. Waduh, Gitu kan. itu muncul di berita mainstream lagi. Iya, gimana tuh? Dengan kata-kata MUI menyarankan membangunkan sahur dengan tidak teriak. Gitu kan Iyalah, kata-katanya. emang nggak usah teriak. Iya kan? Iya betul, sih. Teriak, kan enggak. Masa iya Masa sih. iya teriak. Iya sih, bener. Teriak, bener. Kata-katanya bener sebenarnya. memang. Tapi kan yang selama ini kita lakukan adalah bangun sahur gitu kan sampai berkali-kali. Ada kata-katanya lagi. MUI menyarankan tidak membangunkan sahur dengan teriak berkali-kali. Teriak berkali-kali. Bener. Ya kalau kita ngobrolnya gitu. Bener Kan? lah. Tapi akhirnya ada orang yang ngebalikin. Bapak-bapak, ibu-ibu Sahur. Udah. Nah, kalau dilihat dari kenangan ini kan progresnya lebih ke kenangan. Kita Kenangan. karena memasuki bulan Ramadan yang setahun sekali ya. Ya, bahasanya dulu kita juga pun sekolah di dalam pergaulan yang enggak maksud multi agama gitu kan, toleransinya kita bagus juga kan, kita sekolah gitu kan, nggak ada yang kayak gitu kan. Nah kalau menurut gua membangunkan sahur toa itu jadi kayak merefresh kenangan sih sebenarnya. Kalau gua menurut refresh kenangan, cuman kalau nggak tahu kalau misalkan anak-anak sekarang itu kreatif banget sampai mengganggu. pakai drum. Yang pakai toa ya. Pakai Kalau- toa. Yang pakai toa. Kalau kan. menurut gue sih beberapa tahun belakangan ini kenapa selalu muncul tema-tema macam kayak gitu tuh, dan
diberitakan berulang-ulang di media-media yang mainstream lah gitu. Kenapa Dipermasalahin lah, Iya, kenapa intinya dipermasalahin kenapa di media-media sampai diumbar gitu. Dan beberapa tahun belakangan it's okay, no problem kok. Wih deh. Iya kan? Kenapa di beberapa gua nggak maksudnya nggak menuduh siapa, tapi beberapa tahun belakangan kenapa selalu muncul gitu? Masalah kita dari kecil nyampe Menghormati yang tidak puasa. Gua kadang suka bingung. Kita harus menghormati yang tidak berpuasa. apakah yang tidak berpuasa menghormati yang puasa? Kita kan yang berpuasa nih. Iya. Kita juga sama ini kan Tapi saling gini loh, menghormati. maksud gue ya. gini. Dulu kita kalau di sekolah kita ya kan, mereka bukannya kita bilang, jadi gini, kalau kita, ada yang puasa tuh, gitu kan. Mereka itu bukan terintimidasi, Bukan. tapi kayak jadi bahan canda. Oh iya nih, gue jadi kayak enak. Gue makan dulu ya, makan aja nggak Iya. apa-apa, gitu kan. Tapi kenapa kesalahan sekarang ini dengan kayaknya seolah-olah tuh dibuat kayak itu sebagai renggang ya. Ya memang sih banyak yang bilang bahwa masa keimanan lu segitu doang sih ngeliat orang yang makan. ikut makan. Kan berarti tergantung iman lu. Iya sih, benar memang. Iya. Dan kita juga, gue nggak pernah bilang sama teman gue yang nggak puasa gitu kan, wah lu jangan ini lu. Enggak. Makan depan gua. Nggak makan Dan depan mereka gua. pun Enggak. rata-rata ngerti nggak bakal Dan- makan tempat. Iya, karena mereka tuh kayak Dia juga ngerti lah. ngerti. Dalam pertemanan kita dulu tuh slow-slow aja ya. Iya. Dan kayaknya nggak perlu sampai dimunculkan di media tagline-nya Apa kayak anak-anak gitu. sekarang imannya lemah-lemah semua ngeliat orang yang nggak puasa jadi pengen buka puasa. Malah dulu jadi bahan candaan kalau misalnya ada yang nggak puasa. Maksudnya kayak teman kita dulu pas SMA kan nggak puasa itu kita jadiin cengen, tapi Nggak ketawa baper, aja. nggak ada yang Biasa baper. aja. Nggak ada yang baper, biasa aja. Ya itulah kemunduran sebuah, bukan kemunduran apa ya? Selalu ada dua sisi di balik sebuah generasi. Kalau menurut gua kayak gua merasakan bahwa bangunin dulu ya, kenapa tertarik anak-anak muda, mungkin dulu kan nggak ada gadget lah ya, nggak ada gadget. Iya benar. Mereka ngabisin waktunya kalau malam ya di masjid kan. Iya. Tujuannya bangunin orang sahur, Betul. keliling, gitu kan. Tujuan mereka menikmati bulan Ramadan ya kan. Namanya juga masih bocah-bocah kan. Dan ya biasanya anak-anak bocah gitu kan suka ngebangunin ya tengah malam, dan kayaknya nggak apa-apa kan. Dan sekarang gara-gara ada satu orang yang nge-tweet, walaupun gua nggak tahu maksudnya apa, jadi kayak semacam Terganggu. terganggu. Ya, dari Dan- dulu kemana aja gitu. Dan yang terganggu itu mohon maaf nih, bukan yang non Islam. Ada beberapa kalangan Islam yang merasa terganggu. Tapi nanti lah kita ngobrol sama temen kita yang Lebih non Islam lah ya. Gimana sih rasanya kalau misalkan denger bangun sahur di pagi hari dibangunin gitu? Kan dia terdengar juga kan, masuk gini. ada yang teriak-teriak lah. Ya ya. kan lingkungan kita juga kan dulu bukan lingkungan komplek. Siapa yang mau ngajak kita Ya, ajak? nanti siapa kek? Kan lingkungan kita kan bukan lingkungan komplek ya kan. Misalkan kan masih ya kampung lah ya kan. Iyalah. Kalau kampung kan ya tinggal apa macam-macam. Itu kan bangunin sahur apa segala macam ya kan. Tapi itu kayak sebuah nanti kita bakal bisa ceritain aja gitu kan. Tanpa kita memudarkan rasa toleransi ya. Itu jadi agak bergeser ngomongnya dari surga dan neraka Iya. bisa jadi ke yang lain. Tapi ya kan itu kan dalam artian orang bangunin sahur kan karena rasa ibadah. Ya, Ibadahnya kan pasti ujung-ujungnya mengharapkan surga. betul. Gitu. Mendapatkan pahala untuk ke Nah, surga. Sekarang kalau misalkan kenapa Om Erno tuh selalu bilang puasa nanti biar kita dapatnya surga. Tapi kan surga itu kan ujungnya. Ya kan 80%. Tapi kenapa nggak puasa lu nanti, kalau nggak puasa lu nanti dapat balasan di siksa kubur. Komik-komik dulu kan siksa kuburnya banyak ya. Nggak ada, jarang, maksudnya gini. Dari cerita runtutan kehidupan setelah kematian lebih banyak siksa kubur ya ketimbang surganya kan. Pernah baca kan komik-komik apa sih itu? Petruk. Iya, terbitan-terbitan itu kan. Ya, turutan hidayah segala Ah, macam. itu kan lebih banyak di siksa kuburnya.
Kalau misalkan surga dan neraka nggak ada, Dua-duanya takut. Dua-duanya takut lah. Komik-komik itu udah nggak ada ya? ya udah nggak ada ya, Karena gimana ya? emang nggak dilarang atau? Sekarang kan yang ini kalah sama yang online. Oh iya, kalau yang main online sih. ya. Media-media cetak Media-media kalah. cetak iya udah kalah sama yang online. Sekarang lebih apa ya? Kalau biaya produksi kan yang online. Iya bener, lebih murah ya. Dan gampang penyalurannya. Iya. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa rewardnya itu surga dan neraka, lebih baik kita berpikirnya rewardnya itu adalah Ajab kubur. Gerbangnya dulu. gerbangnya dulu ya kan. Yang ngebukain siapa nih? Ya itulah obrolan dari kita ya, obrolan ya. Enggak, sebentar soal ajab kubur. Hmm. Gue dapet cerita. Maksudnya ada beberapa yang menyebarkan suatu ketika Umar bin Khattab, Sahabat Nabi Muhammad. sahabat Nabi Muhammad itu Sallallahu alaihi wasallam. meninggal Hmm. dan sahabatnya yang satu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena dia penasaran ingin tahu nih gimana reaksi Umar bin Khattab ketika bertemu malaikat Munkar dan Nakir, dan akhirnya dia menunggui kuburannya Umar bin Khattab sambil berdoa semoga dikasih hijab gitu kan, biar dibukakan gitu kan, Supaya bisa tahu lah ya. bisa dengar gitu kan, sama Allah dikasih hijab, jebret. Ternyata malaikat juga takut. Ternyata malaikat juga takut sama Umar bin Khattab. Si malaikat Munkar Nakir datang menemui Umar bin Khattab sambil dengan wajah yang garang segala macam serem lah itunya. Terus Umar bin Khattab bilang gini, hai kak, ibaratnya gini lah, maksudnya kalau kata kita, weh lu nggak tahu siapa gue gitu kan, gue ini orang beriman deket sama Nabi Muhammad, lu mau ngasih tampang gue, mau ngasih tahu tampang lu kayak gitu, ganti nggak, gue bilang gitu kan. Seketika itu pula malaikat Munkar dan Nakir berubah wujudnya kalau bertemu dengan orang beriman. Dan cuma mau bilang itu Sayyidina Umar bin Khattab ya, yang tingkat imanannya sangat tinggi, bukan orang-orang awam kayak kita. Iya. Dan Jadi diceritakan bahwa memang benar bahwa jadi saat masuk ke alam kubur emang ada perhitungan ya. Perhitungannya. Nanti malaikat itu datang ya, diceritakan, Datang, diriwayatkan ya. Iya. Diriwayatkan datang untuk tergantung siapa yang ditemuinya lah gitu. ya Kalau orang-orang beriman ya mereka berapi segala macam. Nah, tapi kalau orang yang nggak beriman dan itu ya udah gampangnya garang. ya ibarat kata kayak polisi lah ketemu intel ya kan. Kalau mau ketemu mau nangkep jahat pasti dia ngundrung kan. Baru dipanggil komandan kan rapi lagi. Oh itu beberapa Iya kan? kali ya. Betul. Ibarat kata menyesuaikan dengan Betul. siapa yang dia temui. Betul, ternyata. betul. Ya intinya gitu. Ya udah, daripada panjang lebar. Ya, Tahu itulah. salah juga. Jadi kalau misalkan obrolan kita ada yang salah atau misalkan obrolan kita itu, omongan kita itu bisa dibilang ada sumber yang kita masih salah, mohon dimaafkan gitu kan, karena kita ngobrol sebagai apa ya, obrolan aja. Obrolan kita bertiga, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua untuk Terus support channel kita. dan sampai jumpa di Triom Channel. Omong.